నా కథ. వచ్చాడయ్యా. అస్సలాముఅలైకుం. బండితి ఏమైంది చెప్పు. Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel teman film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat tonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Jack. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini diperankan oleh Sidhu Jonalagada, Prakash Raj, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang sebuah usaha keras seorang pria demi diterima menjadi seorang agen rahasia. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tanda putih dalam kalender India menunjukkan jika semua warga memiliki hak untuk hidup damai. Namun jika kedamaian tersebut diganggu oleh ancaman dari luar negeri, maka tanggal tersebut ditandai merah sebagai tanda bahaya. Dan untuk mencegah itu terjadi, Agen Rao melakukan misinya yang saat itu Manoj sebagai ketua tim selalu berada di garda terdepan untuk menghapus tanda merah di kalender India. Suatu ketika, diketahui terdapat sebuah kapal berisikan senjata dan bahan peledak menuju ke India, yang tentu itu membuat Manoj harus mencegah dan mencari tahu siapa orang di balik semuanya. Namun misinya mengalami masalah yang tak terduga dari seseorang yang bernama నా పేరు. Diketahui, Jack merupakan anak satu-satunya Prasad yang sejak kecil menunjukkan bahwa Jack tidak memiliki tujuan jelas dalam hidupnya. Hal itu disebabkan oleh sang ibu di masa kehamilannya yang sangat mengidolakan seorang tokoh bernama Pablo Neruda yang diduga satu-satunya orang yang segala bisa di setiap hal. Namun itu berbeda dengan Jack yang selalu gagal di setiap bidangnya. Sehingga sebagai ayah, Prasad meminta jasa agensi detektif kucing untuk mencari tahu apa yang sebenarnya anaknya lakukan dan inginkan, sehingga membuatnya selalu gagal dalam hal apapun. 1.3 million followers కూడా ఉంచా టేబుల్ మీద ఎక్కి కూడా చెప్పొచ్చు ఎలా వెళ్ళాడో తెలుసా. Terlihat, Jack yang ingin mendapat pekerjaan menghadiri sesi wawancara, berharap dia segera diterima. Namun karena tingkah dan pemahamannya yang sangat di luar Nurul, untuk kesekian kalinya Jack harus menerima penolakan. ఇంకా చాలు, ఇంకో పేజ్ యాడ్ చేద్దామా అంటే అని అంటారా? దొబ్బుతాయి నాకు. సార్, హలో, థ్యాంక్ యూ. Dan hal itu membuat ayahnya sangat sedih. Ayahnya bertanya-tanya tentang apa tujuan hidup Jack sebenarnya. Yang saat itu Jack merahasiakan tujuannya, sehingga itulah mengapa Prasad meminta detektif untuk mencari tahu apa yang sebenarnya Jack lakukan. Seperti halnya seorang Pablo Neruda yang multitalenta, Jack pun gampang menguasai beberapa hal dan terlibat dalam aksi pencurian juga hal yang lainnya. Yang saat itu, Jack menghadiri seleksi Departemen Keamanan Negara untuk mendaftarkan diri menjadi seorang agen Rao. Di sana dia sempat berkenalan dengan peserta lainnya yang berprofesi sebagai polisi bernama Ragu. Dia pun dipanggil ke ruangan dan mengutarakan betapa besar keinginannya untuk menjadi agen Rao. Dan Jack mengaku telah melakukan beberapa penangkapan terhadap para kriminal seperti pencurian dan beberapa kejahatan lainnya. Dia meyakini hal itu menjadi pacuan besar agar Jack dapat mengabdi kepada negara. India, sir. Setelah melihat akan potensi yang dimilikinya, lembaga terkait pun mulai tertarik kepadanya. Namun Jack belum dipastikan diterima menjadi agen Rao. Hingga kemudian terjadilah pertemuannya dengan Manoj, yang saat itu mereka tidak sempat tahu satu sama lain. Merasa tidak banyak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya, Prasad berniat menggeretaknya dengan cara bundir, meski hal itu hanya sebatas pura-pura saja. Namun semua di luar prediksinya, yang malah keadaan menjadi seperti nyata saat ibu tiri Jack hampir menjadi korbannya. Connect water. Jack yang penasaran akan tindakan yang dilakukan oleh ayahnya, berusaha mengakses blog pribadi sang ayah
yang menunjukkan hubungan kerjasama dengan seorang detektif untuk memata-matai dirinya. Sehingga hal itu tentu sangatlah tidak begitu pengaruh terhadap Jack yang juga memiliki skill seorang mata-mata. ఎలక బయటికి వెళ్తోంది. Bukan hal yang sulit bagi Jack untuk segera mengidentifikasi para detektif amatir yang memata-matainya. Yang ternyata, Khalid si ketua agensi meminta anaknya sendiri bernama Apsana untuk memata-matai Jack. Namun di saat itu, Jack belum mengetahui penampakan wajah Apsana. ఓహో సొంత కూతురా. Meski telah ketahuan, Apsana tetap bersikeras untuk terus mencari tahu siapa Jack sebenarnya dan apa profesi Jack, sebagai pembuktian bahwa dirinya merupakan detektif yang bisa diandalkan oleh ayahnya. Di suatu sisi, polisi ragu terlihat kesulitan perihal mengungkap sebuah kasus penculikan, yang saat itu dia diberitahu jika seseorang dari koleganya ingin bertemu dengannya. Yang ternyata itu adalah Jack yang bertingkah seakan-akan dirinya yakin telah diterima menjadi agen Raw. ఆ ఉద్యోగం రాకపోతే ఈ ఉద్యోగం బ్యాకప్ అంతేగా. Dia pun mengatakan bahwa Ragu juga pasti diterima. Oleh karena itu, dia mengajak Ragu untuk melakukan sebuah misi. Meski tanpa perintah maupun persetujuan dari pihak manapun, Jack mengajak Ragu untuk menjalankan misi pertamanya menjadi agen Raw. Dan Ragu percaya jika Jack dan dirinya telah diterima menjadi agen Raw yang sah. Yang saat itu mereka memata-matai seorang pria, kita sebut saja dia Ubed, yang sebelumnya Jack mengetahui unggahan media sosialnya yang mengancam negara, sehingga Jack merasa jika Ubed sangatlah berbahaya. Assalamualaikum ya. Aripo. Jack pun mulai menunjukkan bakatnya meski menjadikan Ragu sebagai umpannya. Dan pada akhirnya, Jack berhasil menyimpan pelacak di dompet Ubed. Meski belum dipastikan jika Ubed merupakan anggota teroris. ఎఫెక్ట్ తెలుసా? ఇక్కడ ఒక లోన్ వుల్ఫ్ గాడి వల్ల సునామీ వచ్చిందండి. Di sisi lain, Manoj menjelaskan tentang kelompok teroris yang dipimpin oleh Ataur Rehman, yang sebelumnya Manoj berhasil menghabisinya beserta 300 prajuritnya. Namun kini Manoj merasa heran perihal temuan sebuah kapal muatan yang berisi 4 kontainer senjata yang kini mulai memasuki di 4 kota India. Manoj juga telah mendapat informasi jika 4 anggota teroris telah memasuki India. Sehingga Manoj memutuskan untuk segera menangkap mereka agar mencegah kalian mereka kembali menjadi merah. Terlihat, Ubed dihubungi seseorang untuk menuju sebuah tempat yang secara kebetulan Jack dan Manoj menargetkan orang yang sama. Namun mereka tentu saat itu belum mengetahui satu sama lain. Lagi-lagi, Apsana kembali menghadang pergerakan Jack dengan menyamar sebagai wanita lain. Saat itu, Apsana melihat bagaimana kedekatan Jack dengan para penjamret pasar. అరే రారా మీటర్ మీద 100 రూపాయలు ఇస్తారా? Namun sebagai bentuk kepedulian terhadap seorang wanita, Jack segera membawa Apsana ke rumah sakit. Saat itu Jack belum menyadari jika wanita yang dia tolong adalah Apsana yang telah memata-matainya. Hal itu diperkuat dengan adanya seorang wanita di sekitaran sana yang memakai burka, yang Jack curigai sebagai mata-mata suruhan ayahnya. Yang saat itu Apsana mengaku sebagai Banumati yang merupakan teman kecil Jack. నడుం విరిగింది. Di suatu sisi, terlihat para teroris telah sampai di 4 titik yang ditentukan sesuai yang direncanakan. Yang saat itu Manoj memasuki sebuah mobil untuk mengawasi sekitarnya. రోజు మన దేశంలో తెల్ల రోజుగా ఉండాలంటే మన చేతిలోనే ఉంది. Bersamaan dengan itu, Apsana lagi-lagi mengganggu penyelidikannya dengan memberitahu langsung Ubed jika dia sedang ditargetkan. Otomatis Ubed berusaha kabur. చెయ్యి ఊడిపోగలదు. రేయ్ బ్యాలెన్స్ నువ్వు పక్కరా. Terlihat, pimpinan teroris meminta agar para anggotanya melakukan sejumlah ledakan yang akan dikonfirmasi oleh Ubed. Sementara itu, Manoj mulai mencari tahu tentang adanya sebuah panggilan yang mencurigakan, yang saat itu ketua teroris meminta agar Ubed segera menuju ke sebuah truk. Yang tepatnya itu merupakan lokasi Manoj. Namun karena Jack telah mencurigai adanya sebuah penyelundupan senjata, dia menggantikan posisi Ubed.
Manoj yang menyadari jika terdapat seseorang yang menghampiri truknya segera keluar dan berhasil menemukan seorang teroris yang mengintainya di sebuah gedung. Sir, Hal tersebut tentu disadari oleh Jack dan berhasil selangkah lebih maju dari Manoj. Sehingga Jack berhasil menangkap salah satu dari 4 teroris tersebut dan dia bernama Shafi. Tertangkapnya Shafi membuat pimpinan teroris membatalkan rencananya. Bersamaan dengan itu, Manoj yang berhasil menangkap Ubed mendapat pengakuan jika dirinya hanya pansos di media sosialnya dan secara kebetulan mendapat sebuah panggilan dari seorang anonim yang mana pernyataan tersebut telah diberitahukan kepada seorang agen raw bernama Jack. Mendengar nama itu, Manoj sangat heran, sedangkan dirinya meminta pada pemerintah untuk tidak melibatkan departemen lain dalam operasi tersebut. Sehingga Manoj meminta anggotanya untuk mencari tahu siapa orang yang bernama Jack itu. Sedation flowed. Terlihat, Jack menyandra Shafi dengan cara yang dia buat sendiri, dengan menyimpan berbagai jarum di tiap ruas tubuhnya. Hal itu bertujuan agar Shafi tidak mampu melarikan diri, karena Shafi akan segera tak sadarkan diri jika salah satu jarum tersebut menusuk tubuhnya. Shafi yang merupakan seorang teroris profesional tak buka suara perihal jaringan-jaringannya, selain memberi ancaman kepada Jack jika teman-temannya akan segera menangkap Jack dan membebaskannya. Sehingga Jack menyadari jika teroris lainnya masih berada di sekitarannya. Terlihat, Manoj dan para anggotanya melakukan penyamaran untuk mencari para teroris berikut mencari tahu siapa Jack. Di sisi lain, Apsana pun terus memata-matai Jack. Yang saat itu, anggota teroris mengecek seluruh CCTV di sana guna mencari tahu siapa yang menangkap Shafi. Hingga kemudian, mereka menyadari jika terdapat agen raw yang juga sedang mencari mereka. Dan lagi-lagi Jack selangkah lebih maju dari Manoj yang merupakan agen raw yang resmi. Terlihat, para teroris berhasil melarikan diri dan tiba-tiba sedangkan yang berhasil selamat segera memberitahu teroris lainnya perihal anggota raw yang sama-sama mencari Shafi, yang berarti Shafi bukan ditangkap oleh agen raw. Di sisi lain, Apsana mengunjungi kediaman Jack untuk menyelidiki lebih dalam tentangnya. Yang saat itu Prasad tentu heran, jika saja dia tahu tentang anaknya, maka dia tak akan repot-repot untuk meminta agensi detektif untuk memata-matai apa yang dilakukannya. Ternyata, Jack telah salah tangkap dan malah menangkap Manoj yang dikira sebagai teman Shafi sebagai teroris. Jack yang belum mengetahui Manoj pun memperlakukannya selayaknya teroris, sehingga Manoj tak ada kesempatan untuk menjelaskan siapa dirinya. Hingga kemudian, Manoj dan Shafi memberikan Jack sebuah nomor yang ditujukan agar Jack dapat menggali informasi penting perihal misi para teroris tersebut. Yang tentu nomor yang diberikan Manoj tertuju pada Departemen Keamanan Negara. Namun Jack belum menyadarinya, hingga Jack pun meminta keduanya untuk melakukan pertemuan di suatu tempat makan. Jack pun datang ke sana menyamar sebagai wanita dan meminta Ragu untuk mengirim pesan kepada kedua targetnya untuk memesan makanan yang sudah direncanakan, agar Jack dapat dengan mudah mengidentifikasi orang-orang yang dicurigai olehnya. Yang saat itu, agen raw yang menyadari hal itu pun segera melakukan tindakan. Namun sayangnya mereka tidak menyadari jika orang di hadapannya adalah salah satu teroris dan malah mencurigai Jack yang berpakaian sebagai wanita dan memintanya untuk meminta cadarnya. Tiba-tiba dia mendengar suara Apsana memarahi para petugas yang mencoba membuka cadarnya. Menurutnya hal itu merupakan pelanggaran hak setiap manusia. Di sanalah Jack mengetahui jika Banumati adalah Apsana, si detektif suruhan ayahnya. Jack pun menanyakan kepada anggota raw siapakah mereka. Salah satu anggota membuka cadarnya jika mereka adalah agen raw yang mencari penculik pimpinannya.
Jack pun sadar jika orang yang sudah dia tangkap adalah ketua tim Agent Rao. Dia perlahan pergi sambil melirik ke arah Apsana. Jack pun kembali ke tempat di mana dia menyandra Shafi dan Manoj. Jack takut akan dipidana setelah salah menangkap Manoj. Dan akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melepaskan Manoj sebelum memastikan jika mereka tak akan mendapat tuntutan apapun. ఏమొస్తుంది జాబ్ వస్తే ఏం చేస్తావు Jack pun menceritakan masa kecilnya kepada Ragu, di mana hanya ibunya lah yang mempercayai bahwa suatu saat nanti Jack akan menjadi kebanggaannya. Bahkan ibunya menyebut Jack sebagai Pablo Neruda. లాంటి వాళ్ళు ఒక విషయం నేర్చుకోవాలంటే Hingga suatu hari, ibunya pun menjadi salah satu korban teroris yang menyerang negara. Sehingga itulah mengapa sampai saat ini Jack bercita-cita menjadi agen Rao dan menjaga keamanan negara. Karena Apsana seorang detektif amatir dan tak mengetahui siapa orang di antara dua tahanan itu, dia malah melepaskan Shafi yang merupakan seorang teroris. Shafi segera memberitahu teroris lainnya untuk segera menjemputnya. Dia pun berusaha membunuh Manoj, namun tiba-tiba Jack pun datang menghentikannya. Dia berusaha melumpuhkan Shafi, namun rekan Shafi datang dan mereka pun berhasil lolos. Jack terus mengejar mereka, begitupun dengan Manoj yang ingin segera menuntaskan misinya. Hingga kemudian, tanpa pikir panjang, Manoj pun menembak 3 teroris lainnya. Namun, Shafi berhasil lolos. Setelah kejadian itu, Apsana, Ragu, dan Jack pun diinterogasi perihal keterlibatan mereka dengan misi rahasia Rao. Yang saat itu Jack menyatakan jika Manoj telah mengacaukan rencananya, sehingga Shafi yang merupakan petunjuk arah pun berhasil lolos. మీ జుబ్బా ఈ కాటకాయన్ని చూసి మీరు Namun saat itu, Manoj mengatakan jika Jack sangatlah tidak layak menjadi seorang agen. Dia pun menyatakan mengenai wawancara saat seleksi jika pemerintah negara telah menolaknya. ఇలాంటి అమెచ్యూర్స్ కి ఇది listen to me now. Listen. I am Beruntung, mereka tak sampai dipidana dan secara tidak langsung, Apsanalah yang mengacaukan segalanya. Jack benar-benar sedih. Mendengar penolakan yang terjadi kepada anaknya, Prasad segera membakar semangatnya, bertujuan agar Jack mau memberitahu tentang pekerjaan yang sedang Jack lakukan saat ini. Namun lagi-lagi Jack kembali merahasiakannya. మళ్ళీ అదే Jack pun segera mencari sesuatu yang dia temukan dari tas Shafi yang merupakan obat sakit telinga. Hingga kemudian Jack menemukan sebuah lokasi penjual obat tersebut yang ternyata didapatkan dari Nepal. Hingga kemudian Jack pun memutuskan pergi ke sana. Di sisi lain, Shafi yang berhasil lolos sangat geram perihal kegagalannya. Namun bukan terhadap agen Rao, melainkan pada seseorang yang bernama Jack yang menyandranya dengan sangat tidak biasa. Namun Shafi menargetkan Apsana sebagai alat untuk mengetahui siapakah Jack sebenarnya. Hah? ఇదిగో వన్ నేపాల్ టికెట్. Di sisi lain, ayah Apsana marah besar setelah Apsana gagal mendapatkan informasi yang jelas mengenai Jack yang saat ini akan segera pergi ke Nepal. Mendengar itu, Apsana memutuskan untuk kembali mengikutinya walaupun dia harus pergi ke Nepal untuk membuktikan jika dirinya dapat diandalkan oleh ayahnya. Terlihat Manoj berusaha meminta izin untuk pergi ke Nepal setelah mengetahui jika Shafi ada di sana. Namun Menteri Pertahanan tidak mudah memberinya izin karena informasi yang didapat belum begitu akurat. Hingga kemudian Manoj diberitahu jika Jack telah pergi ke Nepal. నేపాల్ సార్ Sir, I need the permission immediately, sir. Sir, please. Sehingga lagi-lagi Jack berhasil selangkah lebih maju dari Manoj.
Singkat cerita, Jack pun telah sampai di Nepal dan menemukan apotek penjual obat yang ditemukan di dalam tas Shafi sebelumnya. Terlihat, Jack diam-diam menyimpan penyedap suara di sana. Hingga kemudian, penjaga apotek tersebut memberinya waktu 2 hari sampai obat yang dia pesan datang. Jack pun terus menunggu hasil investigasinya. Dan ya, Shafi pun muncul, yang membuat Jack semakin yakin jika dirinya telah menemukan titik terang mengenai jaringan teroris. Shafi pun membawa berkas yang berisi file Jack yang telah menyandranya di India, yang dia ketahui dari informasi detektif karena sebelumnya Shafi telah meretas data Apsana. Yang saat itu mereka membicarakan tentang rencana Ataur Rahman yang akan kembali menyerang India. Yang tentu pembicaraan mereka didengar oleh Jack dari penyadap suara yang telah disimpan di sana. Mereka pun mulai menyadari jika orang yang sebelumnya memesan obat adalah Jack, sehingga Shafi diminta untuk segera melarikan diri. Agent Rao pun berhasil menangkapnya. Namun karena Jack ingin membuktikan kemampuannya, Jack pun menyamar sebagai orang yang berpihak kepada teroris, berharap agar Shafi segera membawanya ke suatu tempat yang menuju pada Ataur Rahman. Namun tiba-tiba, lagi-lagi Manoj menghadangnya dan dia sangat marah ketika mengetahui jika pria yang menolong Shafi adalah Jack. Dan inilah saat-saat yang diperlihatkan di awal film tadi, jika Manoj sudah sangat jengkel perihal Jack yang terus sok tahu. Meski kenyataannya, Jack selangkah lebih maju dari Manoj, sehingga Manoj memutuskan untuk menghabisinya. Manoj sengaja mengubah arah tembakannya setelah Jack mengatakan nama Ataur Rahman. Hal itu membuat Manoj penasaran dan mempercayai jika keberadaan Jack sangat dibutuhkan. Jack pun langsung memberitahu tentang sebuah rencana Ataur Rahman, yang mana saat itu Manoj mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena sebelumnya Rahman dan anggotanya telah Manoj lenyapkan. Namun setelah apa yang dijelaskan oleh Jack mengenai Rahman, Manoj pun percaya jika Rahman masih hidup. Dan lagi-lagi, kehadiran Apsana menjadi beban bagi Jack, yang mana Jack harus terpaksa mengikuti rencana Manoj, karena Manoj mengancam akan menjadikan Apsana berikut agensi ayahnya mendapatkan tuntutan atas pelanggaran keamanan nasional. Dan hal itu tentu akan melibatkan Prasad, sehingga Jack pun tak ada pilihan lain. ఎవరు రమ్మన్నాడు నిన్ను హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోక వాళ్ళకి దొరికిపోయి వాళ్ళ మెడికల్ షాప్. Kemudian mereka pun mulai merencanakan penyelidikan Shafi ke kediamannya. Hingga akhirnya Shafi keluar untuk mengambil sebuah pesanan makanan. Sehingga Agent Rao mulai menyelidiki kamarnya dan menempatkan beberapa kamera di setiap sudut ruangan. Hingga kemudian, Shafi mendapat panggilan dari teroris lainnya yang memberitahu jika dalam waktu dekat Rahman akan menghubunginya. Mendengar itu, Manoj segera memberi laporan kepada kantor pusat perihal keberadaan Rahman yang masih hidup. Terlihat, Shafi mendapat panggilan dari Rahman yang memberitahu tentang perubahan rencananya dan akan segera memberikannya sebuah pesan khusus. Di suatu hari, Apsana melakukan pendekatan pada Jack. Namun saat mereka berbincang, tiba-tiba Shafi melakukan bundir yang belum diketahui apa motif dan rencananya. Hingga kemudian, Jack menemukan sebuah pesan yang tertulis secara tersembunyi di sebuah cap makanan milik Shafi, yang menyatakan jika besok akan ada banyak kematian di India. Yang ternyata Rahman telah menangkap salah satu agen Rao dan berhasil mengetahui rencana Manoj. Merasa telah gagal, Manoj pun kembali menyalahkan Jack jika semua kekacauan tersebut disebabkan oleh Jack. Sehingga Jack pun merasa tak ada harapan. Namun dia kembali teringat kepada ibunya yang membuatnya serasa mendapatkan kembali keyakinannya. Dan tiba-tiba, Jack pun berhasil menemukan lokasi si penjaga apotek dari pelacak yang sebelumnya Jack tanam di motornya. Jack pun membawa pria tersebut kepada Manoj untuk membeberkan semua rencana Rahman yang akan melakukan pengeboman di 4 titik kota besar di India. Hal itu membuat Manoj menarik kembali kata-katanya dan
dan meminta agar Jack kembali mendaftar kepada Lembaga Keamanan Negara. Kemudian Manoj dan anggota lainnya pun bergegas menuju lokasi Rehman sesuai dari pengakuan penjaga apotek. Apsana menanyakan alasan Jack pergi sejauh ini, yang tak lain hanya untuk memastikan agar dirinya dapat membantu Agent Rao menyelesaikan misinya. Namun dia mengingat sesuatu. Jack bergegas menyusul Manoj dan Jack sengaja mendahulinya. Yang ternyata itu merupakan siasat Rehman yang berencana menghabisi Manoj beserta anggota lainnya. Yang sebelumnya Jack diberitahu oleh penjaga apotek jika Manoj diberi informasi yang salah olehnya. Karena sebelumnya Rehman telah mengetahui jika dirinya dan Shafi telah terdeteksi. Dan itu mengapa Shafi mengakhiri hidupnya sendiri. Bahkan dirinya pun akan melakukan hal yang sama demi menjaga privasi Rehman. Kemudian, mereka pun berhasil tertangkap, dan pada akhirnya kantor pusat Rao kehilangan akses mereka. Rehman menjelaskan jika kali ini targetnya bukanlah warga sipil, melainkan ratusan anggota Rao yang masing-masing telah ditargetkan oleh para teroris, sebagai bentuk balas dendam kepada Manoj yang sebelumnya telah melenyapkan para prajurit Rehman. Namun untuk korban pertamanya, Rehman meminta anak buahnya untuk segera menghabisi Jack, yang saat itu sudah tak berdaya. Namun Jack terus melakukan perlawanan, hingga kemudian dia kembali dibuat tak berdaya saat tak ada yang mampu membantunya. Seorang teroris wanita bernama Salma pun diminta untuk memberikan pemicu serangan yang direncanakan sebelumnya. Dan tiba-tiba, Hey! No. ternyata Jack berhasil melumpuhkan para teroris, termasuk Salma, sehingga dia pun menyamar dan berhasil mengelabui Rehman. Yang saat itu, dia menyatakan jika rencana sebelumnya pun ditargetkan untuk menghabisi Manoj. Namun karena Jack datang di tengah-tengah rencananya, Rehman segera membatalkan misinya. Sehingga mendengar itu, jiwa kepedean Jack pun datang, dan inilah yang terjadi. Jack tidak mendengarkan perintah Manoj untuk membiarkan Rehman tetap hidup, dan pada akhirnya Rehman pun sekarat. Namun karena Rehman telah menyalakan pemicu serangan yang ditargetkan terhadap para agen, dia merasa menang karena tak akan ada lagi yang menggagalkannya. Namun ternyata, sebelumnya Jack telah menginformasikan tentang pemicu tersebut kepada Ragu, sehingga semua serangan menjadi berbalik terhadap para teroris. Menyadari hal itu, Manoj tak memiliki alasan lain selain mengakui bakat Jack dan menjadikannya sebagai agen resmi Rao. Di sisi lain, terlihat Apsana memberikan rincian informasi mengenai Jack yang tak memiliki data kecurigaan apapun selain kedekatan Apsana sendiri dengan Jack. Hingga kemudian, Jack pun dipanggil untuk mengikuti pelatihan pertamanya setelah diresmikan menjadi agen Rao. Yang saat itu ayahnya masih belum tahu mengenai profesi anaknya. Sehingga keberangkatan Jack yang tidak biasa membuat ayahnya menyangka jika kini Jack menggeluti pekerjaan sebagai penjaga taman kanak-kanak. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tak harus menjadi terkenal untuk menunjukkan sebuah pencapaian. Karena keberhasilan sesungguhnya dihasilkan dari kerja keras yang dilakukan tanpa harus ada yang mengetahuinya. Oke teman film, itulah kisah dari film Jack. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.